Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Makna dan Hakikat Ibadah. Untuk anggotanya sendiri yaitu yang pertama ada GB Fitri Harisma, yang kedua saya sendiri Adrianita Fatma Dewi, dan yang ketiga Jafni Najah, dan yang keempat Firda Magfiro. Definisi ibadah. Secara etimologi, pengertian ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk yang menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Pengertian ibadah adalah tunduk kepada segala perintah dan larangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makna dari pengertian ibadah adalah lekat dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, pengertian ibadah ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dari anggota badan, hati, dan ucapan secara lisan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran, yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. Yang kedua ada klasifikasi ibadah, yaitu berdasarkan jenis perbuatan hamba, kualitasnya, keberadaan lillah di dalamnya, dan berdasarkan ruang lingkupnya, serta berdasarkan hukum syariahnya. Yang pertama ada berdasarkan pelaksanaannya, yaitu macam ibadah jasmaniyah dan rohaniyah. Itu contohnya seperti sholat dan puasa. Yang kedua berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu contohnya berzikir, doa, dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, secara umum konsep ibadah dibagi menjadi 2, yaitu mahdzah dan ghairu mahdzah atau sering disebut muamalah. Ibadah mahdzah adalah macam ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah mahdzah adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji dinamakan ibadah mahdzah. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Firda Magfiro. Baik, terima kasih kepada moderator. Ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah dalam Islam sangat luas sekali, mencakup setiap kegiatan kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan baik yang bersangkut dengan individu maupun dengan masyarakat adalah ibadah menurut Islam ketika ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah: 1. Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam sesuai dengan hukum-hukum syara. 2. Amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik dengan tujuan untuk memelihara kehormatan dan memberikan manfaat. 3. Amalan tersebut haruslah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Jafnin. Baik, selanjutnya yaitu tujuan ibadah. Menurut syariat Islam, seluruh manusia haruslah beribadah atau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Kalau tidak, maka manusia tersebut akan tersesat dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Baik, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Gaby, dipersilakan. Oh, maaf, Baik, masih dengan Jafnin. Selanjutnya yaitu motivasi ibadah. Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang besar. Dan begitu pula sebaliknya, bila suatu pekerjaan dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, kemungkinan
tidak akan mendapatkan hasil yang besar. Dengan demikian, bila umat muslim ingin ibadah, mereka mendapatkan hasil yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka umat muslim tersebut harus memaksimalkan motivasi yang dimilikinya untuk beribadah dengan baik dengan mengikuti ajaran agama Islam. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Gaby. Baik, terima kasih untuk hikmah ibadah yang pertama yaitu tidak syirik, yang artinya dan melainkan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Yang kedua yaitu memiliki ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah yang artinya hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan juga orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Dan yang ketiga yaitu terhindar dari kemaksiatan. Dalam surat Al-Ankabut yang artinya sesungguhnya sholat mencegah orang dari kekejian dan kejahatan yang nyata. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Izin untuk men-stop share. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.